Hargai mereka dan rasakan keberadaannya bersama kisah Vidya. Kembali lagi di cerita horor singkat kisah Vidya. Di kesempatan malam ini agak berbeda nih dari malam-malam sebelumnya. Kita kedatangan tamu dari tempat yang lumayan jauh juga. Kita bisa panggil namanya Bang Dar. Hai Bang Dar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, makasih ya Bang Dar buat waktunya udah mau menyempatkan untuk masuk ke channel YouTube aku. Iya, makasih juga udah diundang buat masuk ikut cerita di sini juga. Makasih juga ya. Oke. Gini Bang, ini aku kan udah kenal lama nih sama Bang Dam. Kayaknya agak seru nih buat malam ini. Langsung aja kali ya. Gini, aku tuh tahu Bang Dar tuh orang yang ya gitulah. Kayak aku mau basa-basi nih. Bang Dar nih termasuk yang sensitif apa enggak nih? Iya, karena memang dari terus hal yang sensitif kayak gitu, jadi ya tidak menutup kemungkinan dong aku jadi sensitif gitu. Jadi ya aku akui aja memang sensitif dalam tanda kutip gitu kan ya. Oke sih. Nah, jadi gini nih aku nih kayak ala-ala gitu loh, bikin kayak cerita singkat nih. Aku tahu pasti ceritanya Bang Dar lebih banyak sih daripada teman-temanku yang di video sebelumnya gitu. Bang Dar mau nggak sih share cerita yang paling epic gitu yang dialami sama Bang Dar? Kalau misalkan cerita sih sebenarnya banyak ya kalau cerita. Tapi kalau misalkan yang paling epic, pengalaman epic itu mungkin terjadi di aku mulai dari SMP ke SMA gitu ya. Nggak salah, aku inget-inget. Tapi paling ramenya sih di SMA karena Iya. SMA itu lagi apa ya? Lagi kayak nggak tahu gimana ya, ke apa namanya, SMA-nya udah serem gitu kan ya. Iya benar. SMA-nya serem karena kita satu SMA juga ya kan ya. Iya, tahu dong. Ya udah itu makanya aku kayak mau ngajak Bang Dar buat ini tuh kayak aduh gimana nih, nanti takutnya lama banget durasinya. Ya maaf ya kalau pendengar nanti jadi agak lama. Jadi ya semoga ceritanya bisa menghibur mereka juga. Ini maaf juga karena kendala pandemi kan, karena kan kendala pandemi, jadi maaf juga kalau ini mungkin sinyal atau apa, jadi kan kita cuman bisa via ya kayak gini lah, jarak jauh. Benar banget. Semua juga masih karena pandemi juga, mau gimana lagi kan ya. Jadi ya makasih loh sudah mensupport saya. Ya lanjut Bang. Jadi diawali di SMA gitu kan ya. Salah satu SMA favorit juga di kotaku gitu kan. Dan juga ada beberapa dongeng yang pernah disebut dongeng di SMA itu. Memang SMA-nya itu dari alumni yang dulu tuh ada beberapa tempat yang memang nggak boleh dilewati, yang terus ada beberapa tempat yang memang jadi tempat para penghuni juga, dalam tanda kutip penghuni gitu kan ya. Dan sempat juga kan karena Bang Dar juga ikut OSIS. Oke, siap. Tonti juga dulu sempat SMA, jadi ya tambah mengenal, memang mulai paham apa yang dikatakan sama alumni itu. SMA Bang Dar tuh seperti itu. Ya jadi apalagi pulangnya selalu malam ya, nggak ada pulang siang sore. Biasanya anak SMA pulang sore, sekarang pulangnya pulang malam terus gitu ya. Iya, anak malam. Enggak, maksudnya organisasi. Maksudnya iya, siap. Pulang sekolah organisasi itu malam, anak malam dong. Iya, siap. Jadi sempet ada itu pas hari apa ya kalau nggak salah tuh, habis pulang
sering sih ini hal yang sering terjadi juga ya, dan agak ngeri sih sebenarnya. Agak ngeri juga karena pernah juga lagi malam gitu, kalau nggak salah lagi ada studi banding atau gimana. Malam itu studi banding terus pulang kan dari Jogja apa dari mana gitu pokoknya. Sudah outbound gitu pulang ke SMA itu kan malam dong, nggak mungkin dong pulang outbound siang. Jadi malam itu di SMA udah pada turun bis gitu kan ya, udah pada nunggu jemputan semua. Kebetulan Bangdar juga belum dijemput, jadi terpaksa dong nunggu di situ. Nah, ada suatu saat Bangdar lagi nunggu, tiba-tiba tuh kayak ada orang manggil, nggak tahu kayak nggak ada apa, nggak ada wujudnya, kayak denger aja gitu loh, sekilas gitu, denger sekilas. Nah di depan Bangdar itu ada temennya Bangdar. Nah dia tiba-tiba jalan sendiri gitu loh, kayak ke arah yang manggil Bangdar. Tiba-tiba dia jalan sendiri. Nah kan persis Bangdar di belakangnya dong, karena dia di depan Bangdar. Nah tiba-tiba Bangdar lihat dari belakang tuh kok kayak udah bukan temanku, kok dia udah diem aja gitu kan ya. Begitu aku pegang, loh kok ini tangan udah dingin semua. Selang berapa lama Bangdar aja ngomong juga nggak jawab, nggak respon gitu. Tiba-tiba dia jatuh, nggak ada respon. Tiba-tiba dia nggak tahu sih pingsan apa tapi tiba-tiba jatuh gitu aja. Jatuh. Padahal di situ kondisi juga lagi ramai gitu, lagi ya ramai, pulang studi banding kan ramai, pada turun bis, buru-buru juga di situ semua. Nah terus dibantuin lah, itu ada satpam di situ juga, dibantuin ngangkat. Nah, jadi kan model SMA Bangdar tuh ada pendoponya gitu kan. Masuk pendopo baru ruang apa, masih ada halaman gitu, terus ruang guru. Nah di pendoponya itu karena pendoponya sebelahan sama tempat satpam, satpamnya juga lagi di situ, jadi satpamnya sama guru-guru langsung gendong temannya Bangdar buat diletakin. Jadi depan satpam tuh kayak ada kursi gitu, nah ditidurin di situ karena taunya guru-guru kan pingsan karena kecapean atau apa gara-gara habis outbound gitu kan. Begitu guru-guru udah pada kumpul semua gitu kan, Bangdar kan terasa kayak paling kecapean ya, paling pingsan gitu kan. Bangdar juga nggak ada ambil ikut membantu untuk angkat ke sana kemari, angkat ke depan pesawat juga nggak ikut. Jadi cuma paling jatuh pingsan gitu doang. Masih mencoba untuk berpikir positif ya. Aku masih sempat berpikir positif, mungkin kecapean, karena aku paham kondisi lagi pulang outbound gitu kan. Terus selang beberapa menit, begitu teman Bangdar udah diletakin di kursi, dia tuh masih tidur, ya kayak pingsan gitu. Nah tanpa disadari tiba-tiba guru-guru tuh udah ngumpul di situ semua, kayak ada yang ngajak ngomong, ada yang coba bangunin gitu. Nah tiba-tiba teman Bangdar kan merasa tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa kan ya, mencoba berpikir positif juga. Tiba-tiba teman Bangdar nunjuk ke aku, ke Bangdar, nunjuk gitu aja, pokoknya nunjuk, manggil, suruh ke situ. Nah aku kan bingung kan ya, aduh kenapa ini gitu kan. Ya udah, begitu Bangdar deketin, kondisinya sudah tidak bersahabat dong tentunya kalau udah nunjuk-nunjuk gitu kan. Udah deh, karena Bangdar agak bisa juga, jadi Bangdar samperin. Habis itu aku samperin, ya udahlah aku ajak ngomong. Nggak tahu kenapa ternyata teman Bangdar itu juga dia sensitif juga. Nah yang dari Oton katanya loh, ini setelah dia
dia cerita, dan Bang Dar juga mulai memahami. Ini dilihat-lihat nih kok bukan kayak penghuni di SMA 2 gitu kan. Aduh, Bang Dar, sebut merek dong. Bukan penghuni di SMA 2 gitu. Iya, Kan Bang Dar kan mulai paham ya sama itu ya. Eh. Aku lihat-lihat, aduh, siapa ini? Mau ngusir juga bukan orang sini gitu kan. Setelah ditelusuri, ternyata dari tempat kita outbound, angkatan Bang Dar outbound itu, anak yang sensitif itu dia bawa ada yang ikut dia, bukan dia bawa sih, ada yang ikut dia karena makhluk itu tahu kalau dia sensitif, jadi ikut kebawa lah sampai SMA 2 itu makhluk tuh. Nah, sampai situ ya Bang Dar mencoba membantu juga, gimana cara ngeluarinnya juga. Bang Dar usahain. Setelah diajak ngobrol berapa lama, guru-guru udah rame semua, panik kan. Udah akhirnya Bang Dar yang turun tangan bantuin teman Bang Dar sendiri karena dia udah Bang Dar. Awalnya tuh agak susah buat ngeluarin itu makhluk, itu susah. Nah, begitu Bang Dar udah membantu untuk mengeluarkan juga, akhirnya orangnya sedikit sadar, sedikit ya, masih dalam tanda kutip sedikit sadar. Waduh, nggak tahu tuh sedikit Bang Dar. dong. Begitu dia udah normal lagi, udah mulai, maksudnya dipegang udah nggak ngelawan lagi, dia udah mulai lemas juga. Nah, Bang Dar kan udah positif thinking dong ya. Kayaknya udah selesai sih ini, kayaknya udah selesai. Oke lah, tiba-tiba Bang Dar baru berdiri, ada lagi dong dari SMA Bang Dar yang penghuni situ masuk ke temannya Bang Dar. Padahal baru satu selesai. Situlah mulai bingung kan aku. Ini tangan udah biru-biru semua. Udah sakit semua gitu kan. Aku kan gak tega sama temanku sendiri gitu kan. Udah sampai biru-biru itu ya? Dipaksain. Sampai biru-biru. Udah dipaksain ngeluarin yang pertama, masa yang kedua masuk lagi nih. Kalau gak dikeluarin payah, kalau dikeluarin parah. Iya, sakit gitu, tambah parah juga. Karena yang masuk yang kedua itu memang karena Bang Dar juga udah tahu memang penghuni situ dan memang agak berat dan suka dalam tanda kutip ke Bang Dar, dan juga bisa ngelawan ke aku, jadi mau nggak mau harus dikeluarin daripada teman Bang Dar juga tersiksa. Iya sih. Dan yang di situ bingung semua. Iya. Satpam pun sebenarnya juga bisa ngeluarin satpam SMA, tapi dia kayak nggak pede gitu loh dengan yang satu itu. Nah, setelah Bang Dar bantu sampai agak malam gitu kalau nggak salah berapa ya? Malam kok itu. Akhirnya udah pulang semua, tinggal guru-guru dan beberapa anak juga. Akhirnya terbantulah bisa keluar juga. Bang Dar tuh udah sampai nggak tega gitu tuh. Sampai teman Bang Dar pun bilang ke Bang Dar kalau misalkan, nih kenapa tanganku bisa biru-biru gini semua ini, kenapa gitu kan. Ya Bang Dar kan berusaha untuk kesalahan itu juga ya, karena terpaksa untuk keluar, jadi ya maaf lah ya. Itu doang. Semoga aja pelakunya yang disembuhin Bang Dar tuh memaafkan Bang Dar atas semua yang dilakukan Bang Dar ya. Semoga memaafkan sih, karena itu juga beberapa hari ketemu juga itu nggak belum sembuh. Iya. Dan kayaknya tuh kayak kalau aku dengar nih ya, sehabis itu kayaknya si pelaku masih tetap kena tuh setiap sorenya. Karena kamu juga satu SMA kan sama Bang Dar, jadi iya, tahu dong. Tahu banget sih. Jadi Bang Dar karena ya masih awal sih, jadi ini Bang Dar ceritain dulu aja ini satu orang nih dulu. Bang Dar sebenarnya ada beberapa anak sih cerita kayak gitu. Setelah kejadian itu, jadi karena mungkin dia juga itu baru masuk
kayak apa ya, nama juga orang sensitif gitu kan, pasti kenalan dong sama lingkungan dia sendiri sekarang di mana kan kenalan. Iya. Ya ketemu ini ketemu itu harus kenalan juga, kadang ada yang nggak terima. Nah setelah kejadian malam itu mulailah setiap minggu itu siklus tuh kayak cepet banget gitu loh. Tiba-tiba ini teman bandar kena lagi, habis itu kok minggu depan kena lagi, sampai ada di satu titik itu yang bandar sampai nggak habis pikir tuh, kejadian teman bandar tuh kena di depan kelasnya sendiri. Di depan kelas sendiri, kondisi badan udah kaku semua kan ya, udah nggak bisa bergerak semua. Itu bandar itu tiba-tiba dipanggil sama temennya bandar yang sering kemasukan itu. Jadi ke kelas lo, bayangin agak jauh juga sih, itu harus naik tangga, dan itu kondisi lagi pelajaran, lagi kelas, kayak nggak make sense gitu loh. Aku bandar keluar cuma buat bantuin kayak gitu. Tapi orang mikir, waduh ini gimana, ini bisa sampai kayak gini ya. Tapi kan kondisinya udah lumayan parah gitu kan. Nah begitu bandar sampai lokasi temen bandar yang udah dipenuhi oleh roh-roh yang tidak baik. Aduh, roh-roh dong katanya. Roh yang kurang baik. Iya. Nah disitulah ada temen bandar juga, dia Tonti juga, satu kelas juga sama teman bandar cowok gitu kan. Nggak tahu kenapa, karena dia emang orangnya sompral, sampai diancem lah itu teman bandar yang cowok itu sama yang teman bandar yang kemasukan ini, diancem mau dibunuh. Sampai situ kan bandar juga mikir kan, aduh ini aku tolongin ntar aku yang kena, nggak ditolongin tambah bahaya gitu kan. Iya. Dan itu sempet karena dia saking sompralnya teman bandar yang cowok itu, dan dia pun juga maju gitu loh, dia nyerahin badan dia, ya udah bunuh aja gitu kan. Bandar tambah takut dong, dia kilauan bukan manusia gitu loh. Jadi kayak temennya bandar, orang buat temennya bandar kayak lagi maju kayak, ya kalau mau bunuh ya udah ini bunuh gitu. Kayak udah mau bunuh aja sih ini gitu. Dia jadi kan yang kemasukan itu mau kayak gitu kan. Nah teman bandar yang sompral itu, ya dia kayak nyerahin aja gitu, ya udah sini kalau mau bunuh gue ya udah bunuh aja gitu. Nah disitulah bandar mulai mikir, wah ini kalau nggak dikondisikan dengan baik bahaya nih. Yang di dalam badan teman bandar bahaya, di satu sisi yang teman bandar yang sompralnya juga bahaya gitu. Ya udahlah, dari situ bandar mencoba mengurangi sedikit, itu belum keluar juga makhluknya. Belum keluar, bandar kurangi lah, tidaknya dia nggak agresif banget gitu kan. Setelah bandar bantu juga, entah nggak tahu kenapa bandar lupa, sempat agak lupa, bandar tuh sempat ngangkat teman bandar itu dari kelas ke UKS, sampai UKS itu ditutup, padahal itu kondisi dia masih setengah sadar, jadi setengah badan dia, setengah lagi bukan dia gitu. Nah sampai UKS ditutup dong, otomatis kan bandar cari guru. Nah ketemu guru, dibawalah ke ruang bimbingan konseling, ruang BK gitu kan. Di ruang BK dong, itu kondisi kan udah aman dong, kan bandar gendong udah aman, bandar masukin ke ruang bimbingan konseling, ditidurin kan, modelnya ada kayak kasur gitu kan. Ya, UKS juga, UKS sementara gitu. Nah bandar letakin di situ, nggak tahu kenapa bandar kira kan udah, it's okay, kayaknya udah sembuh nih, udah nggak mulai berontak lagi. Karena mikir di situ kan, ya udah dong, bandar tinggal keluar bentar, tiba-tiba jadinya tuh orang teman bandar kan masih ngincer satu anak teman bandar yang sompral banget itu, diincer terus pokoknya.
anaknya. Nah sampai situ akhirnya kan di situ ada 2 guru kalau nggak salah Bandar, kalau nggak lupa ya, ada 2 guru coba bantuin nenangin dan memang nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Di situ tahunya guru-guru cuma kayak ini kayaknya masuk angin deh. Ya nggak mungkin dong masih sempet kayak gitu ya, ngomongnya masih sempet kayak gitu cuma ya. dilepas kaos kaki terus biar kondisinya lebih enak, dilepas sabuknya karena takutnya kenapa-kenapa, iya nggak ngaruh gitu kan pikiran Bandar kan. Ya udah dong, Bandar masuk lagi ke ruang bimbingan konseling, Bandar bantuin lagi lah. Nah itu proses yang lumayan lama sih sebenarnya, proses yang lumayan lama untuk ngeluarin, karena itu memang salah satu apa ya, kalau Bandar bilang salah satu makhluk yang memang kuat di SMA Bandar pada waktu itu, memang kuat dan jahil gitu. Dan kalau nggak salah nih Bang ya, males. Kalau nggak salah nih waktu aku mau ini ya pulang tuh kayaknya sampai jam pelajaran selesai loh itu baru bisa pulang dia, baru bener-bener sembuh. Padahal itu kondisinya kan pulang kan sore ya. Iya sore banget tuh, dari jam berapa berarti ya? Dari nggak salah tuh Bandar abis istirahat kedua ya? Kayaknya. Habis istirahat kedua kan pelajaran kan, habis jam 1 kan pelajaran, sekitar jam 12:30 lah habis istirahat kedua pelajaran. Nah di situ lah mulai terjadi hal itu, padahal sampai sore. Pulangnya kita 3:30 ya kan? Pulangnya 3:30. Jadi kan kayak aduh gimana sih ini makhluk tuh maunya apa sih, masa harus sampai pulang pelajaran, padahal Bandar ya sih sebenarnya suka sih dispen itu, tapi nggak buat hal kayak gitu juga. Nggak munafik gitu, ya, nggak munafik, suka bolos dan banyak dispen nih. Kebetulan kan Bangda juga organisasi tadi kan ya. Iya siap. Sempat mengalami hal-hal gitu. Nah setelah hal itu terjadi, mulailah kebuka Bandar. Kayak lebih sensitifnya, lebih peka lagi ya. Lebih peka lagi karena harus nanggepin 2 anak 1 itu gitu loh. Ya, kayaknya ngerepotin banget ya kayaknya di hidupnya Bang Dar. Enggak sih, nggak ngerepotin juga sih. Ya tambah ilmu lah. Positifnya tambah ilmu aja. Dari dia kan, berkat dia kamu bisa dispen, bisa nggak ikut pelajaran kan? Ya nggak gitu dong. Nggak gitu. Ya kan dispennya kalau intinya positif mah itu oke gitu loh. Tapi kan ini izinnya kayak Mas Bandar tolong dong, itu ada yang kerasukan dong, tolong dia balik dulu lah. Ya gimana, kok Ustadz bukan, dukun bukan. Aduh ya Allah. Nah dari kejadian itu Bandar mulai lebih sensitif lagi. Terus sempat juga, ini satu hal yang mungkin agak sulit Bandar lupain, karena apa, Bandar juga di SMA sempat jadi senior dan harus meminta izin dalam bentuk nyata dan tidak nyata. Nah di situ sempat ada acara kelas berapa kan saya? Ini acara yang kita adalah yang harus kayak buat ngukuin adik kelas kan? Acara tonti yang memang harus ngukuin adik kelas gitu. Jadi kan di beberapa anak tonti Bandar itu memang beberapa tuh ada yang sensitif juga, mau cowok mau cewek gitu kan. Nah ada tiba satu malam gitu kan, harus karena kondisinya nggak kondusif, mulai nggak kondusif, kita juga nggak pamit gitu, maksudnya ya udah buat acara gitu doang gitu kan ya, kita nggak ada pamit. Teman Bandar nih yang cowok, orangnya kan modelnya kan kayak kaku gitu kan ya, orangnya tegas banget gitu. Lihat pun kayak dia juga udah ada wibawa, dan lihat pun di orang ada gitunya gitu loh, ada yang dampingi juga. Terus dia kayaknya yang nggak bisa diajak, yang main-main tuh loh, nggak bisa diajak bercanda. Orangnya tuh kayak diajak bercanda tuh, aduh kaku banget diajak bercanda. Sekalinya dia bercanda gitu, ternyata juga garing juga, nggak ada yang ketawa.
Bener banget, begitu dia bercanda kitanya nggak klop, nggak nyambung jada kita gitu loh. Kayak cuma bilang Kan bingung apa gitu sih kan. apa sih gitu. Bener banget. Nah terus orang itulah datang ke Bang Dar. Duh, nggak bisa nih kalau kayak gini, harusnya kita pamit juga nih, karena kita juga make sampai malam kan, sampai pagi loh itu, sampai jam 1, jam 2, jam 3. Iya. Kita pakai sampai pagi. eh apa Dia datang terus bilang harus izin nih, kita nggak mau harus izin. Nah ya udah dong, Bandar sebagai ketua acara, ya udah maju kan. Oke, fine, kita izin dengan baik-baik kepada penunggu situ, karena dia juga orangnya agak sensitif juga. Dia temen Bandar juga yang sering kerasukan juga. Nah jadi kan kondisi sekolah Bandar tuh, di belakang sekolah tuh kayak ada apa namanya, Kebun. Hutan dong. Kebun itu dong. agak ya hutan kebun gitu lah, pohon-pohon tingginya banyak, tapi juga buat kebun sekolah, tapi bukan yang kebun yang kayak nggak ada pohon-pohon tinggi banget gitu loh. Iya. Ya rimbun banget, belakang tuh agak rimbun juga. Mulai sampai arah naik ke situ kan, naik gitu. Nah jadi ada di suatu sisi, di pojokan, di belakang kelas teman Bang dari yang suka kerasukan itu. Disitulah mulai kondisi dari berbagai arah tuh mulai nggak kondusif. Jadi kayak mulai berdatangan semuanya tuh, gara-gara kepancing yang datang sensitif semua tuh. Kepancing semua gitu kan ya. Jadi yang makhluk halusnya pun juga, wah ini maksudnya gimana nih kok datang, mungkin ya pemikiran Bagdad sebagai makhluk halus, mungkin lu gimana nih pada datang ke sini semua, ini sensitif semua pada nantangin bagaimana gitu. Iya, kan ya. bener. Nah masuklah ke situ tanpa disadari kan, tiba-tiba Bandar yang biasanya nggak pernah kena gitu kan ya, tiba-tiba kena. Tiba-tiba di situ kena. Nah begitu Bandar kena, Bandar udah nggak inget apa-apa. Nah selesainya tuh diceritain. Jadi teman Bandar itu, loh kenapa tadi kok kelahi segala gitu loh. Ternyata teman Bandar yang cowok yang kaku itu, yang susah diajak guyon itu, yang dampingi dia masuk karena kondisinya memang nggak kondusif, jadi dia yang dampingi dia berusaha untuk melindungi dia gitu. Jadi masuk. Nah begitu masuk, diajaklah tuh ngobrol kan ya, sempet ngobrol ya, model-model kayak apa ya, bayangin deh kayak ya kayak katanya kita orang, ketemu sama sesepuh lah ya, bisa dikatakan kayak gitu. sama sesepuh, jadi duelnya tuh kayak sesepuh sama hal yang bukan sesepuh gitu loh. Jadi kayak apa sih gitu tuh, kayak kemasukan apa sih, aku tuh kemasukan apa, aku tuh sampai nggak paham gitu kan. Dan kayaknya tuh aku diceritain sama si itu yang sering kerasukan tuh, dia sampai ketiban badanmu loh Bang. Iya, karena katanya kondisinya dia di belakangku. Bener-bener deh. Dan harus nerima badanku yang jatuh itu. Jadi padahal orangnya kecil ya kan. Iya deh. Badanku itu juga gede. Parah sih, kecil banget. Jadi harus terpaksa kejatuhan badanku. Ya udah, karena aku juga nggak bisa ngontrol. Aku udah berusaha untuk melawan pun nggak bisa. Mau ngeluarinnya pun udah nggak bisa. Jadi ya udah, ditemuin lah di situ. Mulai rame. Akhirnya tuh kalau nggak salah tuh Bandar dulu yang sadar Pak. Bandar dulu yang sadar, udah mulai sadar. Terus Bandar coba komunikasi sama yang teman Bandar yang kerasukan juga, yang cowok yang kaku itu. Ternyata tersepuh. Nah mulailah kita ngobrol baik-baik, terus ngomong baik-baik juga, karena kan mayoritas yang di SMA Bandar itu isinya perempuan gitu loh. Iya benar. Perempuan
perempuannya juga kadang cantik, kadang jelek, kadang jahil, kadang enggak gitu kan ya. Ya semuanya hanya tipu-tipu lah. Semuanya hanya tipu-tipu. Jadi begitu Bang Dar udah komunikasikan, udah pamit, ya alhamdulillah sih acaranya berjalan lancar. Dan maksud Bang Dar lancar tuh lumayan lancar sih ya. Iya. Kalau dibilang lancar sih enggak. Aku mau bilang ini Karena- lancar dari segi apa ini? Karena nggak lancar itu dalam segi sempet juga jadi kan itu ada namanya apa ya, kayak jerit malam gitu lah, acara jerit malam gitu kan. Iya benar. Kondisi jam 1 jam 2 angin kan tenang, lihat langit pun cerah gitu loh, kayak nggak ada angin sama sekali gitu. Kemungkinan lilin mati di dalam apa ya, Waktu itu kok bisa mati lilin gitu loh. Waktu jaga pos Bang itu Dar kan atau lagi jalan buat kemana? itu posisi Bang Dar lagi ngidupin lilin. Lagi kan ada beberapa lilin yang udah hidup, terus ada yang mati juga kan. Positif thinking Bang Dar kan, mungkin kena angin gitu kan. Nah, Bang Dar mulai berpikiran, jadi di depan Bang Dar tuh ada lilin 3. Nah, itu mati semua. Ya udah dong, Bang Dar hidupin kan, bawa korek, hidupin lilin pertama di depan Bang Dar yang pertama, udah hidup tuh. Terus yang di lilin kedua, Bang Dar hidupin tuh. Hidup. Nah, tiba-tiba hidup, lilin dua-duanya hidup. Pas Bang Dar lihat kan, Bang Dar ngidupin lilin kedua tuh, yang belakang tuh masih hidup. Begitu Bang Dar udah ngidupin lilin kedua, mau maju ke lilin ketiga, Bang Dar udah mau ngidupin yang lilin ketiga, Bang Dar lihat belakang dong, nggak tahu, refleks aja gitu lihat ke belakang, itu di daerah deket parkiran gitu. Jadi parkiran itu ada parkiran kelas 11. Nah, itu tuh depannya ada kantin sama ruang musik. Nah, di daerah situ itu kan kondisinya ketutup juga gitu loh, maksudnya nggak terbuka banget. Gelap banget itu di sana, Bang. Gimana? Gelap banget tuh di sana. Gelap banget, makanya kan dikasih lilin agak banyak. Nah, begitu Bang Dar mau ngidupin lilin ketiga, Bang Dar otomatis lihat ke belakang. Loh, kok lilin yang nomor pertama mati? Padahal nggak ada sama sekali angin, nggak ada angin. Dan lilin pun sumbunya udah panjang gitu. Kalau sumbu panjang kan berarti lilinnya apinya gede kan ya? Apinya gede. Bener. Nah, terus Bang Dar lihat-lihat, ini apa sih kok tiba-tiba lilin mati? Bang Dar hidupin dong. Yang nomor 1 yang di depan Bang Dar pertama tadi, hidupin lagi. Mungkin positive thinking lagi kan? Karena Bang Dar di situ sendirian, masa nggak positive thinking kan ya? Bang Dar hidupin lagi lilin pertama. Nah, hidup dong. Bang Dar kan mau maju ke lilin ketiga lagi. Begitu lihat lilin kedua, loh, lilin keduanya kok mati lagi gitu loh. Nah, di situ Bang Dar mulai, apa ini? Nggak aman nih, udah nggak aman nih. Mulai nggak aman nih. Jadi Bang Dar mutusin buat, ya udahlah pakai lilin 1 aja kayaknya. Ya udahlah biarin aja gitu kan. Akhirnya Bang Dar mau nyamperin temen Bang Dar karena agak deket juga ruangannya. Jadi di depan ruang musik itu ada kayak jalan dikit, terus depannya lagi tuh udah ruangan rame-rame gitu. Ruangan medis buat acara itu. Nah, itu di depan ruang musik. Nah, sampai Bang Dar di depan ruang musik, nah disitulah Bang Dar mulai perasaan tidak enak ya, karena ruang musik gak pernah ditutup juga, cuma di pagar besi gitu doang, biar gak ada yang masuk kan ya. Kondisinya gelap pakai banget. Padahal Bang Dar udah tahu kan di dalam tuh ada yang tidak mengenakan juga auranya karena gede banget kan ya. Iya, seperti itulah. Ya, seperti itulah. Terus Bang Dar mulai lewat. Nah, di depan ruang musik, Bang Dar tiba-tiba berhenti. Lihat dong ya. Lihat ke dalam ruang musik dong. Lah, disitulah di pojokan Bang Dar melihat satu hal yang seperti yang mengusili Bang Dar kan ya. Iya. Ternyata dia udah gede, hitam, mana ketawa gitu kan ya. Ya udah dong, Bang Dar langsung
aduh kenapa aku harus lihat ini sih. Bang Dar kan kondisinya juga udah capek, udah kesana kemari kan, orang yang udah sensitif kalau udah kondisi capek tambah sensitif juga kan pasti. Iya bener sih, kayak yang nyerang bakalan habis-habisan sih. Apalagi dia yang menguasai daerah situ, Be. makhluk yang satu itu yang di ruang musik itu. Jadi kan Bang Dar juga nggak berani karena kondisi Bang Dar udah lemah, udah capek banget. Udah, disitulah Bang Dar diem-dieman, tatap-tatapan. Di situ Bang Dar mulai sadar, ini kenapa badan nggak bisa digerakin ya? Udah kayak ketindian Kenapa, tapi Bang? dalam posisi berdiri gitu. Bener banget, kayak ketindian dalam posisi berdiri. Bener banget, ketindian dalam posisi berdiri. Kenapa ini kok nggak bisa digerakin? Udah mau, rasanya tuh udah mau lari banget karena udah lihat kayak gitu. Bang Dar udah mau lari, nggak bisa gerak sama sekali. Di situ Bang Dar udah panik kan, udah nyoba teriak dan ternyata nggak ada yang dengar sama sekali. Ya persis kayak orang ketindian, tapi tindian di depan tuh ada makhluk kayak gitu dan kondisinya berdiri. Nah di situ Bang Dar mulai, aduh bahaya nih, aku udah nggak kuat lagi mau ngapa-ngapain nih, ngelawan tuh udah nggak kuat. Jadi Bang Dar mutusin buat mulai tenangin diri, mulai atur nafas lagi. Kalau kondisi orang tindian kan kadang bisa merem juga kan. Nah disitulah Bang Dar mulai merem, terus Bang Dar baca ayat-ayat juga. Dan alhamdulillahnya Bang Dar jatuh atau gimana? Apa nggak sadarkan diri? Alhamdulillahnya Bang Dar bangun dan lagi bisa gerak lagi gitu loh. Masih di satu tempat itu atau udah pindah ke ruang medis nih? Berarti kalau sampai ruang medis pingsan dong. Enggak dong, enggak pingsan Bang Dar, kondisinya masih sadar. Alhamdulillah. Kondisi itu masih berdiri tegak dengan kondisi semula. Padahal perasaan Bang Dar tuh kayak udah lari gitu loh, udah lari sekencang gitu, tapi kok gak kenapa ini badan gitu kan. Akhirnya setelah Bang Dar merem, terus mulai baca ayat-ayat gitu, apapun lah seketakutnya Bang Dar udah baca ya, mau doa makan doa apapun baca. Mulai sadar, mulai badan udah bisa digerakin, kaki udah bisa jalan, udah dong lari Bang Dar sampai ke sampai ke ruangan itu, sampai ke ruangan medis. Nah sampai ruangan medis ketemulah sama teman Bang Dar juga, ini teman Bang Dar yang gendut, agak gendut sih dia, agak gendut juga. Dia sempat kerasukan juga masalahnya. Kondisi dia lagi di depan apa namanya depan kantor guru tuh apa namanya, di depan itulah kayak lapangan gitu, kayak apa ya, ada halaman gitulah ya, kayak halaman apa sih yang ada air mancur apa gimana? Ada air mancurnya itu. Nah kondisi di situ kan Bang Dar baru jalan ke depan medis. Bang Dar lihat dong teman Bang Dar yang gendut itu, agak gendut itu, ini kenapa nih anak kok diem aja di situ gitu kan. Nah terus ada nama juga teman Bang Dar dan nyamperin ke situ, udah coba nanya dia. Begitu Bang Dar maju ke situ, bukan sana kemari, padahal udah izin, kondisi udah nggak kondusif banget. Mulailah di situ panas semua kan ya, udah emosi semua. Bang Dar, untungnya teman Bang Dar yang agak gendut itu rasukan tuh bisa keluar, yang di dalamnya bisa keluar. Dia teman Bang Dar tuh langsung, jadi depan kantor dulu tuh kayak ada wastafel gitu kecil gitu buat cuci tangan, dia langsung lari ke situ. Bang Dar temenin dong, Bang Dar ikutin dari belakang cuci muka, terus Bang Dar ajak ngomong pelan-pelan. Begitu mau ke ruang medis, jadi posisi itu sejajar kan ya, ruang medis, kantor guru, kamar mandi yang dilarang. Nah sejajar di situ. Karena nggak tahu pada kemana panitianya, jadi Bang Dar semua cowok-cowok doang di situ. Jadi
Bang Dar mulai ngerangkul dia, udah istirahat aja, istirahat. Bang Dar bilang gitu kan. Bang Dar bilang gitu, dia mulai jalan sendiri. Terus Bang Dar nggak tahu kenapa, karena udah capek, mulai sensitif juga. Jadi Bang Dar lihat ke daerah kamar mandi yang dilarang, karena tiap acara malam, sore sampai malam, kamar mandi itu di SMA Bang Dar memang udah dilarang gitu loh, udah ditutup meja lah, udah ditutup apa-apa gitu pokoknya, tutup semua, nggak boleh ada yang pakai kamar mandi dekat kantor guru gitu kan. Begitu Bang Dar lihat ke kamar mandi dekat kantor guru, duh, kok ketemu yang mulai nggak enak lagi mukanya gitu kan ya. Dan itu kayaknya di SMA-nya kita nggak pernah ada yang enak-enak sih kalau buat dilihat. Ada sih yang satu enak sih, dia dari jarak jauh, yang dekat kolam. Oh kalau itu kayaknya yang di Slebau sama Bang Dar nih. Enggak dong, itu sih kalau dilihat dari jauh sih kayaknya oke sih, dari jauh begitu deketin, astagfirullahaladzim, udah gitu aja pokoknya. Iya. Itu cuman jadi satu sih yang jadi takut, yang jadi menakutkan tuh cuman satu, nggak bisa dianggap tuh. Meskipun cantik pun nggak bisa dianggap dia. Karena di dekatnya juga udah berubah gitu kan. Dari mananya ya. Jadi Bang Dar mulai lihat ke situ, aduh ketemu kayak gini lagi, jadi udah ketemu lagi. Untungnya Bang Dar nggak lama, nggak sempet diem, jadi Bang Dar langsung lihat. Ya udah Bang Dar langsung balik badan, karena Bang Dar kondisi udah emosi juga. Udah lihat 2 kali, hampir berapa kali di situ malam itu, berkali-kali juga lihat. Aduh kenapa sih ini Bang Dar udah kondisinya gitu terus kan, kenapa ini kok nggak bisa kondusif terus nih acara gitu kan. Nah teman Bang Dar yang agak Gerut itu ini nggak tahu, di luar kontrol Bang Dar juga, kelahi lah Bang Dar sama teman Bang Dar yang Gerut itu tiba-tiba. Padahal Bang Dar nggak tahu ada apa sebenarnya, itu nggak tahu. Cuma Bang Dar bilang udah istirahat aja karena kondisinya udah capek banget, jadi mending istirahat, nanti kita gantian gitu kan. Dan udah saran kayak gitu tuh. Kelahi lah Bang Dar, padahal Bang Dar nggak tahu kalau itu kelahi gitu loh. Kayak yang kelahi itu bukan Bang Dar. Ya kayak di ini ya, udah di luar apa ya, nggak dapat kendali gitu. Udah nggak dapat kendali, kayak udah di luar kontrol banget dulu. Tiba-tiba sana mulai tendang, nggak kena. Nah disitulah Bang Dar mulai nggak sadar, dia nendang nggak kena, tiba-tiba Bang Dar udah sendiri gitu aja. Padahal biasanya kan nggak mungkin dong Bang Dar tiba-tiba punya refleks mundur seketika. Tahu orang itu mau nendang kan nggak bisa kan. Dia mau nendang, Bang Dar mundur sendiri. Nah nggak mungkin dong, padahal teman Bang Dar yang agak gendut itu juga teman deket juga, nggak mungkin dong Bang Dar mau nendang ataupun ninju dia juga, nggak mungkin. Tanpa kesadaran Bang Dar, tiba-tiba kaki Bang Dar tuh udah langsung aja tendang aja das gitu kena perutnya. Disitulah Bang Dar mulai, aduh kenapa ini ya Allah, malam ini kenapa harus serumit ini sih. Mulai malam itu terus berlangsung lagi, kondisi sempat mau lomba juga pas Tonti, karena malam itu acara udah selesai. Setelah kondisi ribet itu udah mulai kondusif juga, karena itu udah mau masuk subuh kan. Iya udah juga. mau masuk subuh, udah mau masuk subuh, udah mulai tenang juga. Jadi ya acara malam itu selesai. Terus sempat juga mau Bang Dar pas itu mau lomba Tonti, Hamin 1 kalau nggak salah, Hamin 1 lomba Tonti. Iya, Hamin 1, iya benar. Ya kan, Hamin 1 lomba Tonti, sempat terjadi huru hara juga. Nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba Bang Dar kondisinya udah capek, tak sama salah satu senior gitu, udah sama salah satu senior. Biasanya kan Bang Dar kan orangnya bebal kan ya, mau disentak sama orang manapun juga nggak ngaruh gitu loh. Sama guru pun bahkan juga udah biasa aja. Ya nih termasuk bandel ya. Sempet bandel juga di SMA. Oh jadi, sempet di situ sempet juga gitu kan. Iya boleh. Itulah
setelah Bangdar disentak, tiba-tiba Bangdar tuh nangis. Nggak tahu, Bangdar tuh saat nangis tuh kayak hal yang mustahil gitu loh buat Bangdar tuh. Iya sih. Karena Bangdar orangnya bebal banget. Jadi nangis tuh kayak nggak mungkin, bisa dihitung banget. Setahun tuh nangis paling sekali 2 kali gitu doang. Saat itu tiba-tiba disentak, nggak disentak sih. Mungkin kayak lebih disindir ya kayaknya. Karena nggak nyentak yang kayak tapi kayaknya apa ya, kayak bentak pada gitu, waktu enggak. itu kan aku kan sempat jadi officialnya ya, dan aku lihat tuh Bangdar selalu salah terus dalam PBB-nya tuh. Karena kondisi udah capek kan, nggak fokus. Jadi mungkin seniorku juga emosi kan, tinggal ngulang ini doang, kenapa kamu nggak jadi itu cuma satu gerakan itu aja yang Bangdar salah terus ya. Hanya satu gerakan itu doang, cuma kayak langkah kurang gitu doang. Aduh. Antara langkah kurang atau langkah kelebihan, udah itu doang. Bangdar tuh sampai nggak bisa fokus di situ, disentaklah sama senior Bangdar. Nggak tahu tiba-tiba Bangdar tuh kayak nangis aja gitu, nangis, udah balik badan langsung jalan. Ya kondisinya kayak orang mutung gitu lah ya, udah ngambek gitu pokoknya Bangdar. Ngambek, naik dong. Jadi di SMA Bangdar tuh ada aula gitu, di atas ruang musik sama kantin tuh ada aula. Nah ke situ mulai Bangdar mulai kondisi nggak kondusif, kumpul di situ semua kan anggota konti Bangdar. Ada yang nangis lah, ada yang gitulah, dia drama. Ya biasa, Bangdar juga satu drama-drama itu. Drama-drama gitu, terus Bangdar kondisi juga udah nggak kondusif. Jadi begitu tiba saatnya harus turun, waktunya pulang istirahat, baru turun tangga. Kondisi Bangdar itu udah capek banget, udah nggak fokus sama sekali. Turun tangga, tiba-tiba udah aja hilang nggak tahu kemana. Tiba-tiba udah di ruang OSIS. Berarti sempat blank ya di situ. Blank. Soalnya kondisi di pas Bangdar turun tangga kan rame kan ya. Teman-teman konti Bangdar juga di belakang Bangdar semua. Jadi yang nerima Bangdar jatuh tuh teman-teman konti gitu. Tiba-tiba udah dibawa ke ruang OSIS. Kondisinya kan udah capek, mulailah tuh rame di ruang OSIS tuh kan ya. Langsung pada huru-hara tuh di situ. Ngomongin, ini gimana ini gimana nih, drama apa lagi nih? Padahal kondisi Bangdar udah nggak sadar sekali. Begitu Bangdar bangun, waktu selesai itu juga udah selesai, Bangdar yang ngambek tuh kan pulang, terus pada ya kayak evaluasi sebentar tuh langsung pada balik. Baliknya tuh kayak nggak terlalu lama juga sih, tapi udah lihat mata Bangdar tuh merah banget. Di situlah Bangdar mulai ngerasa juga, matanya tuh udah pedes banget gitu kan ya, kenapa ini gitu kan. Begitu Bangdar bangun dari keadaan tidak sadar di ruang OSIS, bangun, ini kalau udah rame semua, Bangdar udah kondisi udah telentang di bawah gitu kan. Apa yang terjadi gitu kan. Terus teman Bangdar ngomongin, terus itu kamu tuh tiba-tiba jatuh, terus ya kesurupan. Bangdar kan kayak kejadian lagi sih, padahal besok lomba gitu kan Bangdar. Ya kalau bahasa Jawanya tuh jatuhnya yang dimaksud tuh ngeblak ya, jatuhnya ke belakang. Jatuhnya ke belakang, padahal lagi turun tangga. Untung ada teman Bangdar tuh pas turun tangga kan. Kalau ke depan kan kalau nggak tahu dah. Kalau ke depan namanya, kalau di sini manggilnya jelungup. Nah. boleh. Terus udah itu kan soalnya sore banget kan. Udah kayak mau maghrib, karena kita latihan tonti juga pasti sore sampai mau maghrib. Nah, di situ Bangdar mulai tenang, udah mulai kondusif lagi. Maghrib kan, habis maghriban, karena ada teman Bangdar juga lagi di ruang OSIS. Nah itu teman Bangdar yang sering kesurupan itu di ruang OSIS, karena dia kondisinya lagi nggak sholat. Nah padahal kan Bangdar tahu kondisi ruang OSIS juga ada gitu kan. Iya benar. Ada yang di atas lemari juga. Iya. Gitu kan. benar. Terus
Bangdar balik kan, masuk ruang OSIS. Loh, ini kenapa nih kok diem nih? Bangdar langsung nih, loh. Kenapa nih kok diem nih? Kayak gitu kan Bangdar. Tiba-tiba, ya udahlah, kerasukan lagi tuh. Satu. Jadi, apa ya? Dari awal studi banding, sampai Bangdar sebelum COVID ini ada yang menyelamatkan Bangdar ini, COVID ini, masa bersyukur Bangdar. Iya, karena tidak direpotkan sama si anak kecil yang suka kerasukan tuh ya. Tidak direpotkan juga, tidak lihat juga, dan ya nggak ada sih. Yang pasti sih nggak ujian gini. Nggak ada ujian sih, nggak ada offline, dia online terus gitu. Yang bahagia sih. Iya, jadi ya, sekarang ujiannya pindah ke ujian hidup ya, bukan ujian menyembuhkan orang. Bener banget. Ujian hidup dan cobaan-cobaan hidup yang sangat banyak gitu. Iya. Jadi ujiannya gitu. Bener. Terus ya, setelah kejadian itu Bangdar mulai bisa ngontrol, terus udah mulai bisa kondusif lagi situasi di sekolah. Nggak tahu kenapa aja tiba-tiba, ya meskipun masih sering terjadi sih kondisi yang kesurupan gitu dan harus Bangdar juga yang turun tangan. Jadi ya itu kondisi yang udah wajar buat Bangdar gitu di SMA itu. Jadi ya udahlah, mungkin memang di SMA itu Bangdar dari takdir untuk membantu kayak gitu, jadi ya udah Bangdar ikhlasin juga gitu kan. Tidaknya Bangdar nggak pernah kemasukan lagi, dan udah mulai paham juga situasi di sekolah tuh ternyata tidak sekondusif yang dibayangkan. Memang harus ketemu hal-hal yang seperti itu juga. Oke. Dan itu juga baru cerita loh, ini kita baru cerita SMA. Ya ini masih banyak banget kayak masih panjang lagi sih. Iya sih, benar banget. Nah, dari pengalaman yang sangat banyak dan epic banget nih, apa sih yang bisa diambil gitu dari Bangdar sendiri? Pengalaman Bangdarnya, aku harus gimana gitu, menyikapinya gimana, orang-orang tuh harus gimana seharusnya gitu. Ya kalau Bangdar sih, karena Bangdar sendiri orangnya tebal ya, jangan dicontoh sih. Tapi ini karena kita bisa mengubah mindset kita. Jadi mindset kita tetap respect makhluk yang nggak kasat mata, yang nggak bisa kita lihat, tetap respect. Tapi jangan sampai ada perasaan takut, apalagi ngebayangin kayak misalkan ya kasarannya, kayak misalkan kita sholat tiba-tiba di belakang kok kayak ada orang, ada yang berdiri gitu. Ngebayangin hal seperti itu nanti langsung ngaruh ke mindset kita, dan itu bisa kejadian berat. Iya, itu jadi masuk ke sugesti. Menantang sebenarnya nggak apa-apa kalau Bangdar. Suges lah, merubah suges kita yang penakut jadi tidak takut. Karena semakin kita penakut, suges kita semakin kita penakut, jadi semakin mereka ingin menggoda gitu. Iya, makin mereka ingin datang terus. Itu aja sih. Sugesti kita harus baik aja. Benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan juga penting kan. Bener banget, harus sering-sering baca Quran juga, sholat lah. Setidaknya kalau bisa baca Quran, sholat. Iya, sholat, iya bener. Tiang agama. Baca Quran, sholat. Iya bener. Oke Bangdar, makasih banget loh. Ini sangat-sangat wow. Nggak semua orang bisa sih kayak Bangdar, dan apa ya, semoga dengan apa yang Bangdar lakuin dulu semasa SMA nih bisa jadi bekal buat Bangdar ke depannya gitu. Meskipun kadang kita sebagai manusia bilang kalau kita mending dimanfaatin sama orang daripada nggak bermanfaat gitu. Ya itu kadang persepsi kayak gitu harus dikeluarin nggak sih? Iya, maksudnya yang dimanfaatin tuh maksudnya ya yang baik-baik aja, jangan yang sering-sering lah. Iya, membantu, bener. Bener banget. Oke, ini udah bener-bener tengah malam banget, ini hampir jam 12. Masya Allah. Koyok pas gitu ya kita cerita jam 12 ini ya. Nih nggak tahu nih, jujur aja udah banyak banget gangguan yang ganggu sih dari kendala sinyal. Ini tuh udah baik, aku udah kayak ngontrol semuanya buat nggak bakalan ada kendala. Ternyata juga nanti mungkin ya nggak tahu juga ya. Ya semoga aja dilancarin lah. Kita berdua baik-baik saja gitu kan ya. Kita kan jauh ya, tidak bisa buat saling membantu gitu.
Benar banget. Oke. Ya, jadi Bang Dar cerita sedikit lah tentang masa SMA Bang Dar. Iya. Itu Ini aja. Karena kalau dilanjutin panjang banget nih cerita gitu kan. ini bisa per part-part atau kita mau ngadain part-part yang lain nih? Bisa dong. Boleh. Oke, siap. Jadi tinggal Nanti kontak Bang Dar aja. iya, kita atur aja deh semuanya. Oke. Dan Benar. karena waktu sudah ya sedikit tidak nyaman dirasa, dan kita akhiri aja ya. Makasih banget Bang Dar, sekali lagi makasih Ya, atas semua sama-sama, cerita, sama-sama. waktu, Makasih sharing-sharingnya. Oke. Makasih juga udah ngundang Bang Dar. Semoga kita ketemu lagi ya. Amin ya Allah, amin. Udah, ya itu tadi beberapa cerita yang sangat-sangat epik dan wow, memukau, kayak sulit buat dicerna gitu. Jadi pada intinya meskipun tidak terlihat bukan berarti tidak ada, kita harus tetap respect dan tetap ngandelin apa-apa kepada Tuhan. Jadi mungkin sekian cerita horor singkat dari Kisah Si Dia. Semoga bisa menghibur, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita Kisah Si Dia sebelumnya. Oke, thank you, bye.